Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita lanjutkan materi kita, yakni di pertemuan keempat ya. Sekarang kita masuk ke materi inti dari mata kuliah kita, proses stokastik, di mana sebelumnya kita masih belajar review teori peluang. Jadi sekarang kita sudah masuk ke proses stokastik ya. Oke, ini share. Oke, nah sekarang kita masuk ke model deterministik versus stokastik. Jadi kalau kemarin pas di pertemuan awal Ibu sempat singgung tentang deterministik dan stokastik secara bahasa gitu ya. Nah sekarang kita definisinya ya. Model deterministik adalah model yang output atau keluarannya dapat ditentukan secara pasti oleh parameter dan kondisi awal. Ya, contohnya kita punya persamaan ketika kita mencari nilai suhu Fahrenheit gitu ya. Jadi kalau kita punya suhu derajat Celcius mau dikonversi ke Fahrenheit, kita punya persamaan F sama dengan 32 tambah 99/5 dikali suhu dalam derajat Celcius. Nah, misalkan kita punya 3 ruangan yang berbeda. Ya, ada ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Ruangan 1 kita ukur suhunya. Ternyata suhunya 25 derajat Celcius. Ruangan 2 juga seperti itu. Di ruangan 3 juga ternyata 25 derajat Celcius. Jadi dari ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3, kesemuanya ini ketika kita menanyakan kalau 25 derajat Celcius berarti Fahrenheit-nya berapa? Berarti Fahrenheit-nya ya 32 ditambah 9/5 dikali 25. Berarti berapa tuh? 77 ya. Berarti ruangan ke-1 punya suhu 25 derajat Celcius. Berapa suhu Fahrenheit-nya? Suhu Fahrenheit-nya 77. Begitu pula dengan ruangan 2 dan ruangan 3. Jadi, apabila kondisi awalnya sama dan suhu dalam derajat Celciusnya juga sama, maka outputnya yaitu Fahrenheit juga semua sama. Itu maksudnya ya, outputnya di sini adalah Fahrenheit dan parameternya derajat Celcius, kemudian kondisi awalnya 32. Ketika kita memasukkan nilai yang sama, maka F-nya juga semua sama. Ini contoh model deterministik. Yang kedua, ada model stokastik. Model stokastik, ya lawannya model deterministik. Berarti model stokastik adalah model yang outputnya tidak dapat ditentukan secara pasti oleh nilai parameter dan kondisi awal. Contohnya apa? Contohnya yang paling sering kita gunakan adalah model regresi. Jadi kalau model regresi, misalkan kita memodelkan berat badan mahasiswa ya. Misal kita punya model ya berat badan, kita dapat persamaan regresi ya. Persamaan regresi berat badan sama dengan 30 ya dikurang misalnya bukan dikurang ya, dikurang ditambah 3/4 dari tinggi badan. Ini misalnya ya. Kita punya persamaan regresi berat badan 30 ditambah 3/4 tinggi badan. Tetapi apabila kita kumpulkan 3 mahasiswa dengan tinggi badannya semua sama 150 cm, maka ketika kita ngukur berat badannya belum tentu berat badan semua mahasiswa itu sama. Jadi di sini kalau dimodelkan ini baru persamaan, tapi kalau kita modelkan di sini harus ada apa? Harus ada residual. Sehingga karena di sini ada residual, ya berarti tinggi badan dan kondisi awal
Ya, ini belum tentu, walaupun sama, belum tentu berat badannya bisa sama, ya. Itu kira-kira ilustrasi dari model stokastik, ya. Banyak contohnya ya model stokastik. Oke, lanjut kita masuk ke definisi proses stokastik. Nah, proses stokastik ini juga merupakan peubah acak. Ya, peubah acak yang bergantung pada suatu parameter. Di sini Ibu tuliskan bergantung pada waktu ya. Ini karena secara umum proses stokastik itu parameternya merupakan waktu, tapi ada kadang-kadang nggak juga harus waktu gitu ya, ada hal yang lain. Jadi suatu peubah acak yang bergantung pada suatu parameter. Contohnya waktu. Dituliskan ya X dalam kurung T. Kalau kemarin kita belajar tentang peubah acak yang sederhana ya di teori peluang biasanya hanya X gitu kan. Nah, sekarang ini punya fungsi ya, punya apa bergantung pada parameter. Di mana T-nya? T-nya ini adalah indeks dari himpunan yang bisa diskrit maupun kontinu. Jadi nilainya dapat berupa diskrit maupun kontinu. Dan T ini secara umum dapat berupa yang pertama waktu ini bisa menit, bisa jam, ya, hari, dan pekan. Kemudian yang kedua bisa jarak dari suatu titik. Ya, ini secara umum seperti ini. Namun ada juga T yang lain gitu ya selain dari dua contoh ini. Kemudian XT ini disebut sebagai keadaan ya. Jadi bukan XT-nya ya, nilai-nilai yang mungkin ya. Nilai-nilai yang mungkin untuk XT ini disebut keadaan. Sehingga seluruh himpunan dari nilai-nilai keadaan ya itu disebut ruang keadaan. Jadi mirip seperti teori peluang kemarin kita belajar tentang apa? Ada sampel ya atau kejadian, kemudian ada ruang sampel. Ini mirip seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang mungkin atau keadaan ini juga dapat berupa diskrit dan kontinu. Sehingga ada namanya ruang parameter. Ruang parameter ini yang ini ya. Ruang parameter dapat berupa diskrit dan kontinu, dan ruang keadaan juga dapat berupa diskrit dan kontinu. Sehingga klasifikasi dari proses stokastik yaitu ada 4. Yang pertama proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan diskrit. Jadi ada ruang parameter diskrit, kemudian ruang keadaannya diskrit. Contoh banyaknya HP, jadi XT ini adalah banyaknya HP terjual di suatu toko per hari. Jadi per hari ini adalah ruang parameter. Jadi dalam hal ini ruang parameternya yaitu hari ya, satuannya hari. Ya, banyaknya HP yang terjual ini namanya ruang keadaan. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari XT nilainya itu ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini nilai-nilai yang mungkin terangkum dalam suatu yang namanya ruang keadaan. Kalau kita gambarkan kurvanya jadi seperti ini. Jadi ini adalah T, ya, ini adalah XT. Ya, jadi di sumbu X itu adalah ruang parameter. Jadi ketika di hari pertama berapa banyak HP yang terjual? Yaitu 2. Itu ya. Yaitu ada 2. Kemudian kita lanjutkan
Yang kedua adalah proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan kontinu. Ruang parameternya diskrit, jadi waktunya itu kalau misalnya contoh parameternya waktu ini ya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan ruang keadaannya ini berupa nilai yang kontinu. Contohnya volume curah hujan tiap hari setiap 1 bulan. Jadi ini bulan yang pertama. Bulan yang pertama, ya bulan yang kedua, bulan yang ketiga itu dihitung volume curah hujannya setiap hari. Ya, jadi akan membentuk tampaknya seperti ini, gitu ya. Volume curah hujan ini diskrit apa kontinu? Ini kontinu. Nah, ini ruang keadaannya. Gitu ya. Yang ketiga ada proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan ruang keadaan diskrit. Jadi sekarang ruang parameternya yang kontinu, ya, kemudian ada ruang keadaan yang diskrit. Contohnya banyak panggilan telepon yang masuk dalam interval 0 sampai T. Jadi dalam waktu 0 sampai menit kedua misalnya ya, misal satuannya menit. Dari 0 sampai menit kedua yang masuk panggilan telepon itu cuman ada satu. Selanjutnya pada menit kedua sampai ketiga ternyata masuk dua telepon dan seterusnya. Masuk yang terakhir, proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan ruang keadaan kontinu. Contohnya temperatur udara di ruang kelas dalam interval 0 sampai T. Jadi temperatur udaranya ini menunjukkan suhu ya, suhu itu kontinu. Ini ruang keadaan. Dalam interval waktu 0 sampai T. Nah, ini juga ya ruang parameternya juga kontinu. Sehingga kita menggambarkan kurvanya dia akan tampak ya semuanya itu bersambung. Ya kurvanya bersambung tidak putus-putus. Nah, ini enggak usah, ini Ibu skip ya. Kita masuk ke rantai Markov. Rantai Markov kita gunakan untuk memodelkan bagaimana transisi atau perpindahan ya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi tadi sudah ini ya, sudah belajar apa itu keadaan. Nah, sekarang kita masuk ke rantai Markov waktu diskrit. Jadi rantai Markov ada waktu diskrit, ada waktu kontinu. Rantai Markov waktu diskrit, ya, ini proses stokastik yang memenuhi Markov property, di mana Markov property ini menunjukkan peluang terjadinya kejadian peluang terjadinya kejadian waktu T plus 1 ya, waktu T plus 1 ini dipengaruhi oleh kejadian waktu T. Gitu ya. Jadi ada waktu T plus 1 ini dipengaruhi kejadiannya ya. Jadi X-nya dipengaruhi oleh X kejadian pada waktu ke T, pada waktu sebelumnya. Jadi kejadian pada waktu setelah ya dipengaruhi oleh pada kejadian waktu sebelumnya. Jadi kalau misalnya apa? Misalnya peluang kejadian hari kemarin. Berarti peluang kejadian hari kemarin itu dipengaruhi oleh kejadian hari kemarinnya lagi, gitu ya. Jadi berkurang satu waktu.
Itu kira-kira untuk Markov property. Lanjut ke peluang transisi. Peluang transisi kita pakai untuk, nah ini ya. Peluang transisi ini berisikan matriks peluang transisi berisikan peluang transisi ya. Apa itu ya? Jadi di sini kita ada matriks P, IJ. I ini adalah keadaan T, J ini adalah keadaan T plus 1. Gitu. Ya. Jadi apa itu P00? P00 P00 ini adalah peluang kejadian atau keadaan 0 pada waktu T dan keadaan 0 pada waktu T plus 1. Ini P00. Jadi peluang keadaan 0. Jadi di sini ada berapa keadaan? Ya, ini ada 0, ada 1 gitu ya, sampai J. Jadi pada barisnya ini melambangkan keadaan pada waktu ke T. Jadi P00 adalah peluang keadaan 0 pada waktu T dan keadaan 0 pada waktu T plus 1. Kalau P01 berarti peluang keadaan 0 pada waktu T dan keadaan 1 pada waktu T plus 1. Gitu ya. Atau mungkin kurang tepat ya kalau pakai kata dan, maka kita pakai bersyarat sesuai dengan definisi dari peluang transisi. Jadi P00 itu apa? P00 adalah peluang keadaan 0 pada waktu T plus 1 bersyarat keadaan 0 terjadi pada waktu ke T. Itu ya. Jadi peluang keadaan 0 pada waktu T plus 1 bersyarat keadaan 0 terjadi pada waktu ke T. Itu ya. Oke, itu untuk matriks peluang transisi. Kita lihat sifatnya. Yang pertama memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi matriks peluang transisi itu adalah matriks yang simetris. Jadi jumlah baris dan kolomnya sama itu bergantung apa? Bergantung pada berapa jumlah keadaan. Jadi kalau misalnya keadaannya cuma 2, misalnya keadaannya ada hujan dan tidak hujan, ya kita bisa memodelkan berarti matriks peluang transisinya 2 kali 2. Kemudian jumlah unsur-unsur di setiap baris adalah 1. Ya, karena ini adalah peluang. Ya, peluang. Sedangkan jumlah unsur-unsur di setiap kolomnya tidak mesti harus 1. Ya. Jadi yang harus 1 itu adalah yang pertama. Karena di situ kita mencari peluang X T plus 1 gitu ya. X T plus 1. Yang ini kan sudah yang bersyaratnya itu duluan terjadi. Jadi lebih dahulu terjadi daripada X T plus 1. Ini sama dengan J, ini sama dengan I. Sehingga kemungkinan
kemungkinan kejadian atau kemungkinan keadaan itu nantinya ada di kolom, ada di kolom. Sehingga di yang bagian ini ya P00, P01, P02, di sini P10, P11, P ya P12. Jadi sehingga kemungkinan keadaannya nanti itu yang berbeda-beda nanti ada di sini, ada di kolom ke apa namanya? Ya, ini kan kolom tadi ya. Kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2. Barisnya semua sama. Sehingga yang di sini P00 ini harus 02, ini harus sama dengan 1 gitu. Oke. Nah, ini contoh, misalkan perubahan hujan besok juga dipengaruhi dari keadaan cuaca sebelumnya, yaitu apakah hari ini hujan atau tidak. Kalau hari ini hujan, maka besok hujan akan memiliki peluang alfa. Kalau hari ini tidak hujan, maka besok hujan akan memiliki peluang beta. Jika keadaan hujan kita lambangkan dengan 0, keadaan tidak hujan dilambangkan 1, maka rantai Markov dari dua keadaan ini akan memiliki peluang transisi apa? Jadi P sama dengan P00, P01, P10, P11 ini sama dengan P00 berarti peluang keadaan 0 pada waktu besok bersyarat keadaan 0 hari ini. Berarti ya berapa itu? Peluang besok hujan bersyarat hari ini hujan, peluangnya adalah alfa, maka P00 itu alfa. Nah, sekarang P01 ini adalah jika hari ini hujan, maka besok tidak hujan. Berapa peluangnya? Nah, karena hanya ada dua kemungkinan, ada hujan dan tidak hujan, maka kalau hujan peluangnya alfa, maka P01 itu 1 kurang alfa. Untuk P10, peluang keadaan hujan besok bersyarat hari ini tidak hujan, itu adalah beta. Jadi kalau hari ini tidak hujan, maka peluang besok hujan adalah beta. Maka sisanya kalau dia tidak hujan maka besok hujan, maka kalau P11 adalah tidak hujan maka besok tidak hujan, itu peluangnya 1 dikurang beta. Udah selesai ini matriks peluang transisi untuk kasus ini. Nah, sekarang silakan latihan. Ya, latihan nanti paling lambat dikirim latihannya jam 12 malam. Ya, jam berapa tuh? 24 ya. 24 Wita. Tunggu sampai ini boleh.